Hai guys, welcome back to my channel. Dan hari ini aku mau membahas satu topik yang sering banget aku dapat pertanyaannya di dalam DM Instagram aku, yaitu tentang apakah produk atau active ingredients A, B, C boleh digabungkan di satu skincare rutin yang sama. Oke, jadi aku akan bahas tuntas di video ini dan semoga menjawab semua pertanyaan kalian. Nah, jadi jawabannya adalah drumroll, tergantung. Ya, jadi tergantung dari kemampuan dan bagaimana kulit kita itu bisa mengtolerir percampuran dari active ingredients atau produk tersebut. Kenapa sih susah banget untuk sebenarnya membuat kayak rumus atau istilahnya kayak guidelines ya untuk tentang percampuran produk-produk menjadi satu skincare rutin? Yang pertama adalah karena kulit setiap manusia itu unik. Jadi kulit aku walaupun berminyak dengan kulit orang lain yang juga berminyak itu punya toleransi yang berbeda. Selain itu, kulit aku dan kulit kalian itu juga terpapar dengan faktor eksternal yang berbeda-beda. Jadi makanya kulit kita itu sangat unik dan hanya milik kita satu-satunya. Jadi susah banget yang namanya membuat suatu rumus atau formula tentang apakah produk A dan B dan C boleh digabungkan menjadi satu. Lalu alasan yang kedua, kenapa susah banget untuk memformulasikan adalah karena produk yang ada di pasaran sekarang itu ada mungkin kayak jutaan banyaknya dengan formulasi yang berbeda, dengan derivatif yang berbeda, lalu juga dengan konsentrasi yang bermacam-macam. Jadi dari tiga faktor ini kayak kalian bayangin itu ada berapa banyak variasi ya dari satu active ingredient sendiri. Jadi makanya susah banget tuh untuk menggeneralize gitulah kayaknya istilahnya. Nah, lalu mungkin kalian bertanya gimana sih cara kalian tahu kalau produk A dan B bisa, atau kulit kalian sanggup nggak nih dengan percampuran produk tersebut. Nah, cara mengetahuinya adalah satu, yaitu kalian harus coba sendiri produknya. Yes. Nah, tapi kalian gak usah takut, nanti aku akan kasih tahu kalian gimana sih kayak cara mencobanya, prosesnya gimana supaya bisa meminimalisir kemungkinan kulit kalian iritasi. Jadi kalian harus lanjut nonton sampai akhir ya. Nah, lalu sebelum aku lanjut ngomongin soal gimana cara menggabungkan produk A dan produk B dan lain-lain, di sini aku mau jawab dulu beberapa frequently asked questions tentang beberapa ingredients yang kayaknya kalian sering mau gabungkan, tapi kalian takut mau nggak mau karena ada banyak banget berita atau artikel-artikel di luar sana yang bilang ini nggak boleh digabung, itu nggak boleh digabung, bla 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 bla. Jadi di sini aku akan jawab ya. Yang pertama yang paling sering ditanya adalah apakah vitamin C boleh digabungkan dengan niacinamide? Jawabannya adalah boleh. Nah, jadi mungkin artikel yang kalian baca sebelumnya itu merangkum sebuah kesimpulan dari sebuah studi di mana mereka menggabungkan vitamin C dan vitamin B atau niacinamide menjadi satu dan terbentuklah suatu senyawa yang bisa mengiritasi kulit kita. Nah, kenapa walaupun ada studi ini aku tetap bilang kalau boleh kok vitamin C dan juga niacinamide digabung adalah karena kondisi di dalam studi ini tuh sangat ekstrim. Pertama, konsentrasinya sangat ekstrim, lalu juga suhunya sangat ekstrim. Merupakan suatu kondisi yang tidak mungkin terjadi di skincare produk atau skincare rutin kita. Nah, melainkan sebenarnya vitamin C dan vitamin B atau niacinamide itu sangat baik untuk digabungkan. Pertama, karena vitamin C itu kan punya bakat nih untuk mengiritasi kulit, sedangkan vitamin B itu punya fungsi antiinflamasi dan juga menenangkan. Jadi kalau misalnya digabungkan menjadi satu, mereka malah bisa jadi saling tolong-menolong dan membuat fungsi dari setiap produknya itu menjadi semakin maksimal. Nah, lalu yang kedua adalah tentang percampuran dari berbagai macam produk yang bisa mengiritasi kulit seperti AHA, BHA, lalu juga vitamin C atau juga retinol. Mungkin kalian sering banget bertanya-tanya, boleh nggak sih sebenarnya ini AHA aku pakai sama vitamin C digabung dengan retinol, atau bahkan ketiganya di dalam satu skincare rutin. Nah, jawabannya sih boleh-boleh aja selama kulit kalian tuh bisa mentolerir setiap active ingredients atau produk di skincare rutin yang terpisah. Jadi kalian harus tes dulu secara mandiri, satu-satu kalian coba, baru kalian coba gabungin satu persatu. Dan kalau kulit kalian ternyata nggak kenapa-napa dan kalian merasakan kalau digabungkan itu fungsinya jadi lebih maksimal, ya kalian boleh kok digabung-gabungin seperti itu.
Cuman kalian perlu listen to your skin aja sih sebenarnya. Kira-kira kulit aku gimana sih reaksinya? Kalau misalnya reaksinya oke, ya udah kalian lanjut aja. Kalau misalnya kulit kalian malah jadi iritasi dan kemerahan, nah itu tandanya adalah kulit kalian tuh nggak bisa mengtolerir percampuran dari active ingredients tersebut, atau mungkin nggak harus selalu active ingredientsnya, tapi mungkin saat formulasi dari kedua produk itu digabungkan. Nah, jadi sekarang di sini aku mau kasih tahu ke kalian beberapa skincare ingredients yang punya bakat untuk mengiritasi kulit. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang lebih sensitif, kalian harus lebih hati-hati dalam mencampurkan berbagai macam active ingredients ini. Yang pertama yaitu adalah AHA atau juga BHA. Lalu yang kedua adalah retinoid atau retinol. Yang ketiga adalah vitamin C. Nah, jadi karena ketiga ingredients ini tuh masing-masing punya bakat untuk mengiritasi. Jadi misalnya AHA, BHA punya bakat mengiritasi sebaik ini. Lalu vitamin C punya bakat mengiritasi segini, lalu vitamin A juga segini. Jadi kalau misalnya kalian gabungkan, penggunaannya itu bisa menjadi kayak akumulasi iritasinya. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang lebih sensitif, sebaiknya kalian hindari dicampurkan secara langsung. Nah, jadi sekarang aku mau bahas tentang gimana sih thought process atau cara berpikir aku nih kalau misalnya aku lagi mau menggabungkan active ingredients. Nah, ini merupakan satu post yang sebenarnya aku udah tulis di Instagram. Kalian bisa cek di Instagram aku untuk kalian lihat-lihat dan kalian bookmark setiap kalian mungkin lagi berpikir mau gabungin nggak ya. Nah, kalian bisa nih balik lihat dan menjawab cara-cara ini. Yang pertama, kalian harus tahu apa sih permasalahan kulit kalian. Skin concern kalian tuh apa? Di sini aku beri contoh ya. Misalnya aku punya permasalahan kulit yaitu berjerawat dan juga misalnya kulit kusam. Oke, jadi itu dua skin concern aku. Lalu, kalian juga perlu tentukan mana dari kedua ini yang merupakan prioritas atau kayak main skin concern aku. Nah, kalau aku pribadi, aku akan menuntaskan permasalahan jerawat sebelum aku mengurusi kayak yang namanya kulit kusam. Jadi main concern aku adalah jerawat. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah ingredients apa yang kira-kira bisa membantu menjadi solusi ya dari kedua skin concern kita tersebut. Nah, karena aku tadi pertama permasalahannya ada jerawat, jadi mungkin sesuatu dengan retinoid atau retinol. Lalu yang kedua untuk kulit kusam mungkin aku bisa menggunakan salah satu seperti kayak vitamin C. Nah, lalu setelah itu aku akan mencari produk apa nih yang kira-kira mengandung kedua active ingredients ini, entah di dalam satu produk atau dua produk yang terpisah. Nah, karena di sini adalah vitamin C dan vitamin A, kebanyakan sih mereka ada di dua produk yang terpisah ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita ada dua produk, kita pilih dulu satu produk yang merupakan jawaban atau solusi dari main skin concern kita. Nah, jadi aku akan coba retinolnya selama seminggu atau mungkin 2 minggu. Lalu aku sambil melakukan skin check. Jadi aku lihat apakah kulit aku itu terasa iritasi atau kemerahan. Kalau misalnya kulit aku kelihatannya kayaknya bisa-bisa aja nih, nggak kenapa-napa, nggak ada efek negatif. Oke, lalu jadi di minggu berikutnya aku akan coba si produk vitamin C tersebut. Sama prosesnya dengan si vitamin A. Setelah aku coba si vitamin C selama seminggu, aku akan lagi lihat nih kondisi kulit aku kira-kira bisa nggak ya, apakah kulit aku nggak kenapa-napa dan bisa mengtolerir produk ini dan formulasinya. Nah, kalau misalnya jawabannya adalah iya, kalau kedua jawabannya adalah kulit kalian bisa mengtolerir, baru kalian boleh coba gabungkan di satu skincare rutin yang sama. Nah, lalu setelah kalian gabungkan, kalian lihat lagi deh kondisi kulit kalian, apakah kulit kalian bisa mengtolerir kedua produk ini setelah digabungkan. Dan begitu terus sebenarnya caranya untuk menambahkan active ingredient atau produk ke dalam skincare rutin kalian. Nah, dengan cara seperti ini nih, kalian meminimalisir nih kemungkinan kulit kalian jadi iritasi dari menggabungkan berbagai macam produk yang punya potensi untuk mengiritasi kulit kalian. Oke, yang terakhir aku akan kasih tahu ke kalian apa sih tanda-tanda kalau kulit kalian itu udah nggak bisa mengtolerir atau kayaknya kulit kalian itu udah mulai iritasi karena percampuran dari active ingredients yang punya bakat untuk mengiritasi kulit. Yang pertama yaitu adalah rasa kulit yang cekat-cekit. Nah, kalau misalnya kulit kalian itu lagi cekat-cekit, bukan berarti produknya itu lagi kayak bekerja di kulit kalian. Itu merupakan salah satu ciri-ciri kulit yang sedang mengalami iritasi. Lalu yang kedua adalah burning sensation atau rasa panas dan kebakar.
Nah, kalau misalnya kalian mengalami rasa panas atau kebakar dari penggunaan skincare produk, sebaiknya kalian langsung cuci wajah kalian dan kalian gunakan aja produk hydration yang udah kalian tahu nih bekerja sangat baik di kulit kalian dan bisa menenangkan kulit kalian yang lagi iritasi. Lalu yang ketiga adalah kulit yang terlihat merah-merah. Yang keempat adalah kulit kalian itu terasa gak nyaman dan juga gatel. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya kalian punya permasalahan seperti jerawat atau tekstur kulit yang kurang merata, kayaknya kondisi kulit kalian tuh semakin parah. Nah, ini ada tanda, mungkin adalah ciri-ciri kulit kalian itu udah mencapai titik maksimal atau poin maksimal di mana dia nggak bisa lagi nih menerima percampuran active ingredients atau produk di satu skincare routine yang sama. Oke, jadi segitu aja untuk videonya hari ini. Pesan terakhir aku adalah always listen to your skin. Sebenarnya kalau misalnya kalian lagi menggunakan skincare produk, penting banget untuk kalian tanya balik ke diri kalian, apa sih tujuannya. Lalu kalau misalnya kalian tahu tujuannya apa, kalian jadi lebih mudah untuk memilih-milih antara active ingredients dan mencampurkan active ingredients tersebut di satu skincare rutin. Jadi kalau misalnya kalian mindful tentang apa yang kalian taruh di kulit kalian juga akan happy dan jadi sehat tentunya. Oke, jadi segitu aja untuk videonya hari ini. Aku mau kasih pesan terakhir adalah kalau misalnya kalian itu lagi berpikir untuk menggabungkan active ingredient A atau B atau C, kalian perlu tanyakan lagi ke diri kalian tentang apa sih tujuannya, apa kegunaan produk ini digabungkan, apakah kira-kira itu bisa menjadi lebih efektif atau lebih maksimal. Ya, oke, jadi segitu aja untuk videonya hari ini. Thank you guys so much for watching. Semoga videonya bermanfaat ya, dan bisa menjawab pertanyaan dan kegelisahan kalian saat mencampurkan produk-produk di skincare rutin kalian. Nah, jadi pesan aku adalah always listen to your skin. Kalian harus bertanya apa kira-kira yang dibutuhkan kulitku, lalu kalian bisa cari tahu, pelajari kira-kira apa active ingredients yang baik untuk menangkal permasalahan kulit kalian, lalu kalian bersabar menggunakan setiap produk dan juga jangan terlalu greedy atau serakah gitulah menurut aku. Jadi kayak perasaan ingin selalu lebih dan ingin selalu yang instan. Jadi karena keserakahan ini biasanya tuh membuat kita kayak pengen tergesa-gesa, lalu kita mencampurkan segalanya, bukannya malah makin baik ke kulit kita, malah kulit kita jadi iritasi. Oke, jadi segitu aja. Thank you guys so much for watching and see you guys next time. Bye guys!